Di awal film, kita akan berfokus dengan seorang istri idaman yang sedang sibuk melakukan tugas rumahnya. Ya, dari mengepel dinding, menyapu kaca, sampai mengelap kloset. Kemudian datanglah suaminya yang mengingatkan sang istri agar segera mandi untuk bersama-sama berangkat ke tempat bekerja. Secepat kilat, mereka pun telah sampai di tempat bekerja, yang dimana ternyata Pak Sutri ini bekerja sebagai seorang arsitek proyek pembangunan stadion lapangan bola bisbol. Nah, wanita yang mulus, keset, dan pastinya tetap lentang peluntung ini tentunya kalian semua sudah nanti-nantikan di setiap kisah pilunya. Ya, lagi dan lagi Mbak Shinodayu akan mengajak kita untuk traveling ke planet Namex. Bangsat kan? Sedangkan si suami yang pura-pura tahu cara mengukur panjang lebar suatu bangunan, kita sebut saja namanya si Makoto. Tak berselang lama, datanglah mandor proyek yang sok-sokan memerintah bawahannya. Padahal semua pekerjaan sudah dilakukan dengan sangat baik. Semata-mata ini semua ia lakukan agar Sengkuni ini terlihat tegas dan profesional di mata mereka. Kemudian si mandor itu pun mengatakan kepada Makoto agar secepatnya ia membuatkan desain atap bangunan yang tak kunjung-kunjung usai. Nah, karena Mak Shinoda ini baru bergabung di proyek tersebut, si mandor pun lalu memperkenalkan dirinya. Diketahui nama mandor penjilat ini bernama Pak Subroto. Celakanya saat itu Mbak Shinoda pun terlihat begitu amat sangat risih, yang dikarenakan tak kuat menahan bau tangan dari Subroto yang berbau pesing. Ternyata tak sampai di situ, sikap Subroto yang sembrono seolah-olah tak menganggap keberadaan dari si Makoto. 奥さんも一緒にじゃあこの人が苦手だ。 Pada malam harinya, Makoto dan Mbak Shinoda pun diajak untuk minum-minum lau bersama, sembari membicarakan tentang proyek besar mereka. Celakanya pada saat itu si Makoto terlihat begitu amat sangat mabuk berat, sehingga Subroto pun melantunkan rayuan buaya buntungnya kepada Mbak Shinoda. Merasa risih dengan hal tersebut, Mbak Shinoda pun memutuskan untuk segera kembali pulang. Lalu setibanya di kos-kosan, Mbak Shinoda pun mengatakan semua kelakuan dari sang mandor dan meminta agar Makoto membatalkan kerjasama dengannya. Akan tetapi karena ini merupakan proyek yang sangat amat besar, si Makoto pun menyarankan agar tidak memperdulikan sikap mandornya itu dan tetap fokus dalam menjalani semua pekerjaannya. Dan benar saja keesokan harinya saat Mak Shinoda sedang fokus mengukur tembok, ia pun didatangi oleh Subroto yang meminta kepada Mak Shinoda untuk ikut bersamanya, karena ia akan membicarakan suatu hal yang sangat rahasia dan sangat penting. Di sana Subroto ini pun mengatakan bahwa akibat ulah dari Makoto yang tidak becus dalam menyelesaikan desain bangunan, kini dana dari pusat tidak bisa dicairkan dan terancam tidak akan membayar gaji Makoto selama 6 bulan ke depan. Mendengar hal tersebut, Mbak Shinoda pun meminta jalan keluar untuk menyelesaikan hal itu. Yang lalu Subroto pun meminta agar Mbak Shinoda mau memberikan bakpo hangat miliknya kepada Subroto. Tentu saja Mbak Shinoda di kala itu tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dengan mudahnya si Subroto pun berhasil mengebor kedalaman palung Mariana milik dari Teteh Shinoda. あんたも旦那のチンポが弱えんだろ。 Ketika Mak Shinoda telah usai mandi dan saat itu ia sedang bersama sang suami, tiba-tiba Teteh Shinoda menerima pesan masuk dari Subroto yang mengancam jika ia melaporkan kejadian lalu, maka si Subroto tak segan-segan untuk memecat Mbak Shinoda dan juga suaminya. Suatu ketika, Mbak Shinoda pun terlambat untuk pulang dan membuat Makoto pun bertanya-tanya tentang hal tersebut. Namun Mbak Shinoda pun berusaha untuk merahasiakan semua kelakuan dari mandornya dan bersikap seolah-olah tak ada masalah apapun. Tak berselang lama, Mbak Shinoda pun kembali mendapatkan pesan masuk dari si Subroto yang memintanya agar esok pagi ia tidak berangkat bekerja dan juga ia harus berpura-pura sakit.
Dari sini kalian semua sudah pasti mengerti apa maksud dan tujuan dari si Sengkuni itu. Dan benar saja, saat Makoto berpamitan untuk bekerja, Mbak Shinoda pun harus terpaksa berbohong dan memasang wajah seolah-olah ia sedang sakit parah. Nah, saat si Makoto yang telah sampai di tempat proyek, si Subroto pun tanpa ragu-ragu langsung gaspol remblong mendatangi kediaman dari Kak Shinoda. Sehingga untuk yang kesekian kalinya, Mbak Shinoda pun dijadikan proyek mahakarya bagi si Subroto. Bruto Film, kini Subroto telah leluasa dan lancang dapat mengobok-obok palung Mariana dari Mbak Shinoda tanpa menghiraukan keberadaan dari suaminya. Lalu film pun tamat.